Kopda Bazarsah terdakwa penembakan 3 polisi di Waikanan, Lampung dijatuhi hukuman mati. Remaja perempuan di Bengkulu membunuh ibunya, diduga karena gangguan kejiwaan. Manajemen SFC berkomitmen segera melunasi tunggakan gaji sejumlah pemain musim lalu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya. Di Kompas TV, independen, terpercaya. Di informasi pertama, saudara, Kopda Bazarsah terdakwa penembakan 3 polisi saat penggerbekan arena sabung ayam di Waikanan, Lampung dijatuhi hukuman mati dan diberhentikan dari dinas militer. Pengadilan Militer 104 Palembang menggelar sidang putusan kasus penembakan 3 polisi Polsek Negara Batin, Waikanan, Lampung yang terjadi saat penggerbekan arena sabung ayam. Sidang terakhir pada Senin 11 Agustus 2025 memutuskan 2 terdakwa Kopda Bazarsah dan Peltuyun Heri Lubis dengan hukuman berat. Kopda Bazarsah divonis hukuman mati dan dipecat dari TNI. Setelah terbukti menghilangkan nyawa 3 polisi, memiliki senjata api ilegal, serta mengelola perjudian. Tidak ada hal yang meringankan hukumannya. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer. 3. Menyatakan terdakwa tersebut yaitu Bazarsah, Kopral 2, NRP 31060073821184 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ke-1 subsidiar pembunuhan, dan kedua, barang siapa tanpa hak menerima, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan dan mempergunakan suatu senjata api dan munisi. Dan ketiga, barang siapa tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian yang dilakukan secara bersama-sama. 4. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan A. Pidana pokok, pidana mati. Sementara Peltuyun Heri Lubis dijatuhkan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dan pemecatan dari dinas militer. Pihak Kopda Bazarsah berencana mengajukan banding, sedangkan Yun Heri Lubis masih mempertimbangkan langkah hukum. Tim kuasa hukum dan terdakwa kita akan memberikan upaya banding, karena itu merupakan hak yang harus dilaksanakan, kan? Apalagi hukumannya hukuman mati. Tentunya terdakwa ini kan punya juga keluarga. Terdakwa ini manusia biasa yang luput dari kesalahan, ya. Mungkin sebelumnya terdakwa tidak pernah merencanakan begitu. Terbukti tadi di persidangan pasal 340 tidak terbukti. Jadi tadi itu kan artinya spontanitas. Cuma kan ada namanya kan pembelaan diri. Sedangkan pihak keluarga korban berharap banding dari terdakwa Kopda Bazarsah akan sama dengan putusan. Walaupun belum selesai karena masih ada tingkat banding, hari ini sangat memuaskan karena memang walaupun tadi cukup deg-degan, saya cukup lemas karena memang di 340-nya tidak terpenuhi, tapi saya yakin karena ada pasal berlapis yang diberikan oleh majelis hakim dan yakin juga karena ada perbuatan mengulang yang dilakukan oleh terdakwa. Sidang banding Kopda Bazarsah dijadwalkan berlangsung 19 Agustus 2025 di Pengadilan Tinggi Militer 1 Medan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan ditemukan tewas di depan sebuah bengkel warga. Tubuhnya penuh luka tajam dan tembakan. Polisi menduga ia menjadi korban pembunuhan. Warga Jalan Kapten Robani Kadir, Talang Putri, Pelaju Palembang, digemparkan penemuan jasad seorang pria di depan bengkel pada Sabtu 9 Agustus 2025 dini hari. Tubuh korban yang belakangan diketahui bernama M. Rido, 22 tahun, ditemukan dengan 16 luka tusuk dan 2 luka tembak.
Polisi dari Polsek Paju segera tiba di lokasi untuk olah TKP. Rekaman CCTV dan keterangan sejumlah saksi di sekitar lokasi turut diperiksa. Seorang mayat laki-laki inisial R dengan luka 16 tusukan dan 2 luka tembak senapan angin di bagian telinga belakang dan bagian pelipis. Untuk saksi melihat sampai sekarang masih kita cari, anggota terus mendalami untuk menemukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang merujuk kepada pelaku pembunuhan tersebut. Usai pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara Palembang, jenazah korban dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di TPU Talang Petai, Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penangkapan pelaku pencurian motor bersenjata api di Palembang, Sumatera Selatan diwarnai ketegangan. Saat dikepung polisi, tersangka mencoba kabur dengan mendorong petugas. Upaya seorang pelaku pencurian motor bersenjata api untuk kabur dari kepungan polisi dengan mendorong petugas gagal usai dihalau dengan sigap. Tersangka sempat berpura-pura tidak mengetahui kesalahannya, namun akhirnya mengakui perbuatan setelah ditunjukkan rekaman CCTV. Tersangka DR ditangkap tim gabungan Jatantras Polda Sumsel dan Satreskrim Polrestabes Palembang di rumahnya di Kecamatan Sako. Ia diketahui merupakan salah satu dari 2 pelaku pencurian motor yang menembak seorang mahasiswi. Dalam aksinya, DR berperan sebagai joki. Berdasarkan laporan polisi, DR telah 11 kali mencuri motor di Palembang. Setiap beraksi, ia selalu membawa senjata api rakitan dan tak segan menembak korban. Polisi menyita 1 motor dan helm yang digunakan pelaku. Polisi juga menetapkan pelaku lain, Dede Saputra, sebagai buronan. Dede berperan sebagai eksekutor sekaligus pelaku penembakan terhadap korban. Kronologis kejadiannya pada tanggal 30 Juli 2025, di mana pada saat itu korban dan saksi sedang melintas di TKP. Pada saat itu terjadi percobaan pencurian kendaraan bermotor, di mana pelaku dan korban ini sedang melakukan tarik-menarik kendaraan roda 2. Pada saat itu akan diambil oleh pelaku, tetapi ada salah satu pelaku yang mengeluarkan senjata api, kemudian pelaku menembakkan senjata api rakitan tersebut sebanyak 1 kali, dan pada saat itu terdapat korban yang mengalami luka tembak, yaitu masyarakat seorang perempuan. DR mengaku menjual 1 motor curian di Ogan Kombring Ilir yang kemudian hasilnya dibagi. 3 juta? Iya. Kau dapat duit berapa? 1,5. 1,5? Iya. Bukan, kau dapat bagian berapa? 1,5, 1,4. Terus bagi 2? Iya. Kau dapat berapa? 1,5. Dan 3 juta. Kau jualnya 3 juta? Iya. Kau dapat 1,5? Iya. Bagi 2 berarti? Iya. Atau? Iya. Duitnya untuk apa? Nah, duitnya untuk apa? Sehari-hari, Pak. Sehari-hari apa maksudnya? Sehari-hari maling? Enggak, makan minum, Pak. Hah? Makan minum, Pak. Mabuk? Iya. Iya, Pak. Narkoba? Iya. Sudah keluarga ya? Sudah, Pak. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Sebelumnya, aksi tersebut terekam CCTV pada 30 Juli 2025 di Jalan Abu Sama, Sukabangun, Sukarame. Saat itu pelaku dipergoki warga dan melepaskan tembakan hingga mengenai kaki seorang mahasiswi yang melintas. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan di Gandus, Palembang, Sumatera Selatan yang dipicu masalah utang. Sebanyak 10 adegan diperagakan tersangka disaksikan keluarga korban. Polisi merekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan Manto terhadap rekannya Rolis Christian akibat masalah utang. Rekonstruksi digelar di Polsek Gandus, Palembang untuk menghindari keributan dari keluarga korban. Sebanyak 10 adegan diperagakan tersangka, dimulai saat korban mendatangi pelaku untuk menagih utang. Ketegangan terjadi pada adegan ke-7 ketika keduanya terlibat adu mulut dan saling menyerang dengan senjata tajam. Pada adegan ke-8, pelaku menusuk dada kiri korban hingga tergeletak lalu melarikan diri. Beberapa anggota keluarga korban turut menyaksikan jalannya rekonstruksi. Kami keluarga sangat ini. Kami berharap pihak dari kepolisian Gandus bisa menetapkan pasal pada tersangka yang sebenarnya
yang seberat-beratnya. Kami berharap tersangka mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatan yang dilakukan. Jadi awalnya memang korban yang datang ke Pak? Iya, memang seperti telah terjadi, seperti terjadi tadi. Kenyataannya tidak ada yang ditambah-tambah, ini terlepas dari lapangan fakta yang terjadi. Makanya kami keluarga sangat berharap tersangka bisa mendapatkan hukuman yang setimpal-timpalnya, yang seberat-beratnya atas perbuatan yang dilakukan. Ada berapa adegan tadi? Tadi kurang lebih ada 10 adegan. Sebelumnya pembunuhan terjadi karena tersangka tersinggung saat korban menagih utang Rp800.000 dengan suara keras di hadapan orang tuanya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di informasi lainnya, Saudara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menyita uang 500 miliar lebih dari dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit bank plat merah pada 2 perusahaan. Meski barang bukti telah disita, Kejati Sumsel belum menetapkan tersangkanya. Tumpukan uang pecahan Rp100.000 senilai Rp506,15 miliar disita tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dari kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit bank plat merah pada 2 perusahaan masing-masing PT BSS dan PT SAL. Penyitaan ini menjadi langkah awal pengembalian kerugian negara. Kejati Sumsel juga berencana memblokir sejumlah aset terkait kasus ini dengan nilai mencapai Rp400 miliar. Kasus terungkap setelah penyidik menemukan proses pengajuan kredit bermasalah dan memeriksa lebih dari 60 saksi. Estimasi kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1,3 triliun. Adanya pemberian fasilitas pinjaman atau kredit yang bermasalah. Uang 500 miliar yang merupakan hasil dari lelang ini itu dianggap sebagai terkait langsung dengan tindak pidana yang terjadi. Sehingga berdasarkan aturan undang-undang dalam hal ini KUHP bahwa apabila terjadi hal demikian, itu penyidik dapat meminta barang tersebut untuk dilakukan penyitaan yang nantinya akan dibawa ke persidangan itu sebagai bukti. Meski barang bukti telah disita, penyidik masih mengumpulkan bukti tambahan sebelum menetapkan tersangka. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, Saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel, Saudara. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Nasib tragis dialami Yati, warga Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu. Ia tewas usai dibunuh anak kandungnya sendiri berinisial NR yang baru berusia 18 tahun. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu siang saat korban sedang melaksanakan ibadah sholat zuhur. Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa seketika mengamuk dan memukul ibunya menggunakan batu cobek lalu menusuknya menggunakan pisau dapur. Peristiwa pembunuhan ini diketahui setelah pelaku berlari keluar rumah dan melapor ke tetangganya bahwa telah membunuh ibunya. Warga terkejut langsung mendatangi lokasi dan melihat korban sudah tak bernyawa. Dari keterangan tetangga korban, pelaku memiliki riwayat gangguan jiwa dan baru keluar dari perawatan di Rumah Sakit Jiwa Bengkulu. Minggu yang lalu baru dari bawa rumah sakit. Jadi enggak itu emosi. Tidak juga. Memang kamu buat. Mana kamu kan gara-gara maknya gara-gara ngamuk. Berarti dibuat. Iya itu. Sini. Pasca kejadian, pelaku tak melarikan diri dan langsung diamankan pihak kepolisian. Untuk itu masih kita selidiki. Informasi yang kita dapat dari warga sekitar sudah pernah dirawat rumah sakit jiwa. Pelaku sendiri kita amankan di mana ini? Itu pelaku di TKP, amankan TKP. Ini kasus ini ditangani Polsek Gading atau gimana? Untuk sementara kita belum menerima laporan dari pihak korban. Kemungkinan akan diarahkan ke Polres. Saat ini pelaku sudah dibawa ke Mapolresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bayazir Al-Raihan,
Kompas TV Bengkulu. Setelah melakukan pemeriksaan intensif, penyidik Polresta Bengkulu resmi menetapkan NR, remaja putri, sebagai tersangka pembunuhan ibu kandung. Polisi telah mengantongi 2 alat bukti dalam kasus ini, termasuk hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi. Namun penanganan kasus masih dilakukan dengan hati-hati. Pasalnya, berdasarkan hasil analisa dokter spesialis, pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Hal itu didasari keterangan pelaku yang mengaku mendengar bisikan yang mendorongnya melakukan tindakan tragis tersebut. Hingga kini penyidik masih berkoordinasi dengan dokter spesialis kejiwaan untuk memastikan kondisi tersangka. Dari berdasarkan hasil asesmen yang dilaksanakan oleh dokter spesialis Rumah Sakit Bayangkara, karena pada saat penanganan ini awalnya kita langsung berkoordinasi dengan dokter spesialis jiwa berdasarkan asesmen. Pelaku ini mendapatkan bisikan untuk membunuh ibunya sebelum dia bunuh diri. Peristiwa tragis itu terjadi Sabtu siang lalu dan menggemparkan warga Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pemalakan dan penodongan yang dilakukan sekelompok remaja ke kelompok remaja lain yang tengah berkumpul di sebuah warung di Jalan Cimanuk, Kota Bengkulu. Tampak dalam rekaman, 2 orang pelaku datang menghampiri para remaja untuk meminta uang. Salah satu pelaku sempat mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dan menodongkannya. Salah seorang korban mengatakan, kejadian terjadi di waktu tengah malam saat kondisi sepi. Para pelaku diperkirakan berjumlah 9 orang dan mengendarai 3 sepeda motor. Jadi tuh betul lewat pertama, tak nengok tuh ngobrol apa tuh betul balik lagi ke sini bang. Dalam itu turunlahnya kok, ada yang nyegat di pinggir kok, ada yang melawan dah gitu kan. Diamnya kami itunya lah ngomong berapa kali kami masih diami, terus turunlah seorang kok yang agak besar. Dia ngomong bang ada duit 5.000 dah, kami harus minyak. Dikasih lagi kawan kami ya bang. Lepas tu kan si elok tu. Terus dia cek, ada lagi tak? Dah ada bang. Dah dunian bang, ada yang di ujung tu sebuah. Terus datang lagi. Kawannya tu kat siko, tanya langsung lari pisau. Meski tak menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini membuat resah warga dan berharap para pelaku dapat segera tertangkap. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Polsek Kota Baru menangkap 2 orang pelaku pencurian sepeda motor di 2 lokasi yang berbeda. Pelaku BM berperan sebagai eksekutor curanmor, sementara NZ merupakan penadahnya. Penangkapan bermula dari penyelidikan terhadap aktivitas pencurian motor. Pelaku BM berhasil diringkus di kawasan Telanepura, Kota Jambi. Sementara NZ ditangkap di Kabupaten Kerinci Jambi. Motor yang dibawa keduanya merupakan hasil kejahatan di Pekanbaru. Rencananya akan diedarkan di kawasan Kerinci. Untuk pengungkapan kasus sendiri, ini tersangka ini didapat di daerah Telanai. Kemudian dikembangkan oleh Buser Polsek Kota Baru, kemudian dipimpin langsung oleh Bapak Kapolresta Jambi terkait pengembangan BB hasil curian. Kemudian dari hasil pengembangan itu didapatlah bahwa BB hasil curian tersebut mengarah ke Merangin. Dari sana anggota melakukan koordinasi dengan Polres Merangin untuk dilakukan pencegatan di Merangin. Untuk barang bukti yang kita amankan sendiri yang real dalam laporan itu saat ini 2 motor. 2 motor. Namun yang satu juga kita masih menunggu laporan dari pihak leasing. Terus pada saat yang diamankan juga malam itu juga diamankan 2 motor pengiriman dari JNT. Namun untuk identitas pengirim sampai saat ini belum kita temukan hasil koordinasi dengan JNT. Polisi akan menindak tegas pelaku pencurian kendaraan bermotor, terus mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan lainnya. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Ida TKW asal desa Koto Lebuh Tinggi, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci Jambi, mengalami penyiksaan saat bekerja di Penang, Malaysia. Kini wanita 47 tahun itu hanya terbaring di ranjang dalam kondisi memprihatinkan.
Ia berangkat ke Malaysia tahun 2023 lewat jalur non-prosedural, bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Awalnya lancar, namun saat pindah ke majikan kedua, hidupnya berubah menderita. Pada April 2025, keluarga mendapatkan kabar bahwa Ida tengah sakit, tapi tak diizinkan berkomunikasi langsung. Adiknya Cindy langsung terbang ke Malaysia untuk menjemput. Saat di rumah sakit Penang, Cindy hampir tak mengenali wajah kakaknya. Tangan penuh luka, kepala diduga disetrika, dan Ida hanya bisa menangis serta meminta pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai adiknya Kak Ida, ataupun alias Kak Dahlia yang TKW yang sedang viral sekarang ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sosial media yang sudah membantu dan mensupport saya hingga bisa berada di titik sekarang ini. Saya sebagai adik dan selaku keluarga, harapan cuma satu, mudah-mudahan dengan adanya ini kakak saya bisa mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan untuk pengobatan seterusnya untuk beliau, karena beliau itu kondisinya sekarang lupa ingatan dan bisa dibilang sebelah kanan stroke, kaki dan tangannya nggak bisa bergerak. Dan pejuang devisa dimanapun berada, jaga kalian baik-baik. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian hal-hal yang seperti ini lagi. Masuklah secara resmi kalau mau ke negara orang. Untuk teman-teman sosial media, doakan kita sekeluarga tabah dan ikhlas menerima kejadian yang sedang menimpa kakak saya. Terutama doakan saya, mudah-mudahan trauma yang saya hadapi, karena saya selaku orang yang pertama yang melihat keadaan dan kondisi kakak saya di rumah sakit. Jujur, saya masih trauma, masih shock, karena memang tidak bisa berkata apa-apa. Keluarga Ida pun mengharapkan bantuan pemerintah untuk pengobatan dan pemulihan. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Anggota tim Kobra Satres Narkoba Polres Metro Lampung menangkap seorang oknum ASN berinisial RA bersama kekasihnya berinisial AS dan 2 rekan lainnya atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Para pelaku dibekuk polisi saat hendak pulang melintasi jalan di wilayah Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro usai pesta narkoba jenis sabu. Pelaku menyebut sudah kerap berpesta sabu secara bersama dan untuk kepemilikan senjata api rakitan dibelinya dari seorang dengan harga 2 juta rupiah yang biasa digunakannya sebagai koleksi untuk bergaya. Buat jaga-jaga? Enggak juga, koleksi aja. Iya. Oh, beli di mana itu sentra rakitan? Dari teman, Pak. Dari teman. Beli apa dikasih? Dibeli, Pak. Beli berapa belinya, Bang? 2 juta. 2 juta, wow. Dari penangkapan kali ini polisi mendapati barang bukti sabu sebesar 0,40 gram. Petugas juga menemukan senjata api rakitan yang berada di dalam kendaraan para pelaku. Yang terkait narkoba, PNS 1 orang. Ada PNS 1 orang, Bu ya? Ya. Ada berapa tersangka, Bu? Yang ada 4 tersangka, yaitu MRI 30 tahun, RAZ 37 tahun, ASZ 23 tahun, sama S 25 tahun. Pertama di masalah narkoba dulu diulas, setelah itu membawa atau punya pistol. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun, serta terancam penjara 20 tahun atas kepemilikan senjata api rakitan. Teguh Halidsyah, Kompas TV, Metro Lampung. Di depan lokasi tragedi ya, Pak. Ya. Seorang anggota polisi Bribda Alvindo Ziotri ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di perairan pesisir barat Lampung pada Jumat lalu. Anggota Polres Pesisir Barat ini merupakan korban tenggelam akibat terseret ombak saat memancing di pantai Goa Matu, Kecamatan Waicindi, sejak Rabu sore.
Komandan Basarnas Tanggamus Robi Rusli mengatakan korban pertama kali ditemukan pada operasi SAR hari ketiga oleh nelayan pada jarak 1 mil laut dari lokasi pertama dinyatakan tenggelam. Sebelum tenggelam, korban memancing bersama 2 orang rekannya yang juga sesama anggota Polres Pesisir Barat. Kami di Posko mendapat informasi bahwa ada nelayan dari Pulau Pisang melihat ada mayat mengapung. Menindaklanjuti informasi tersebut, kami menghubungi Jukung maupun perahu karet yang sedang melaksanakan pencarian untuk merapat ke lokasi dan melaksanakan evakuasi pada pukul 07.30 dan dibawa ke posko yang berada di Kuala Setabas. Saat ini korban telah dievakuasi ke Puskesmas Krui, lalu selanjutnya akan diserahkan kepada pihak keluarga dan operasi SAR pun ditutup. Teguh Walid Syah, Kompas TV, Lampung. Inilah kondisi rumah warga yang terdampak getaran hebat dari aktivitas tambang batu di Desa Air Mesu Timur, Bangka Tengah. Setidaknya 173 rumah warga rusak akibat kejadian tersebut. Getaran ini berasal dari aktivitas pengeboman batu yang dilakukan oleh PT Tanjung Bukit Nunggal. Warga pun melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib agar pihak perusahaan bisa bertanggung jawab. Kita sepakat dari masyarakat dengan kepala desa kemarin bahwa akan melaksanakan terlebih dahulu untuk kompensasi perbaikan rumah warga yang rusak. Ya, untuk operasional masalah blasting ya, untuk blasting itu tidak boleh dilakukan terlebih dahulu sebelum ada perbaikan dari rumah-rumah warga. Itu saja kesepakatan dari kepala desa kami dengan pihak perusahaan. Jadi tuh getarannya kuat banget sampai retak-retakan rumah kami yang dulunya pernah retak jadi makin besar dan ada buat yang baru juga retakannya. Kaget banget, benar-benar kaget banget, semua orang juga kaget. Ya kalau untuk itu nggak ada sih. Kemarin kan sempat diberhentikan sementara ya, terus ganti lagi, maksudnya bosnya itu dulu sempat survei-survei ke rumah-rumah mau lihat dulu retakan-retakannya, tapi sampai sekarang nggak ada bantuan sama sekali. Untuk yang baru ini juga nggak ada sama sekali perbantuan dari mereka. Saat ini, proses pendataan kerusakan sedang dilakukan. Warga berharap agar kompensasi yang dijanjikan bisa segera terrealisasi dan aktivitas tambang tidak dilanjutkan sebelum ada penyelesaian yang adil. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Pasca ledakan hebat yang terjadi pada Kamis pekan lalu di kawasan tambang batu milik PT Tanjung Bukit Nunggal menyebabkan kerusakan rumah milik warga di 3 desa terdekat kawasan tambang tersebut. Pihak perusahaan pun mengakui ada kesalahan teknis saat proses peledakan berlangsung. Pihak perusahaan menjelaskan ada perubahan pola jeda waktu antar ledakan di setiap lubang pada batu yang menyebabkan reaksi berantai tak terkendali dan akhirnya berdampak keluar kawasan tambang. Yang biasanya justru kita melakukan peledakan itu sampai dengan 40 sampai 50 lubang gitu. Kalau kemarin Pak, berapa lubang? Kemarin itu 15 lubang. 15 lubang. Betul. Nah ini yang memang setelah kita lihat kemarin evaluasi itu karena masalah delay-nya. Delay itu maksudnya waktu peledakan pertama, kedua, ketiga sampai ke 15 itu yang berubah gitu polanya. Warga berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel.
Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbangsel, Saudara. Mantan Sekda Kota Palembang divonis 2 tahun penjara setelah terbukti menjual tanah senilai 1 miliar rupiah yang merupakan aset Yayasan Batanghari 9 Pemprov Sumatera Selatan. Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Kamis 7 Agustus 2025 menggelar sidang putusan kasus dugaan korupsi penjualan aset milik Pemprov Sumsel. Dari 3 terdakwa hanya 2 yang hadir, yakni Harobin Mustafa, mantan Sekda Kota Palembang, dan Yuherman, mantan Kepala Seksi Pemetaan dan Pengukuran BPN Kota Palembang. Sementara terdakwa Usman Goni, kuasa penjual, absen karena sakit. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara pada Harobin Mustafa dan 1 tahun 3 bulan penjara untuk Yuherman. Sedangkan Usman Goni divonis 2 tahun 3 bulan penjara. Ketiganya juga didenda masing-masing 200 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan jika tidak dibayar. Ketiganya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi bersama-sama menjual tanah seluas 3.646 meter senilai 1 miliar rupiah, aset Yayasan Batanghari 9 Pemprov Sumsel. Menyatakan terdakwa Dr. Andes Harobin Mustafa MSI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidiar. Jatuhkan pidana terhadap kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibandingkan dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman 4 tahun untuk Harobin dan Usman serta 3 tahun untuk Yuherman. Baik jaksa maupun para terdakwa masih pikir-pikir dari vonis tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, sepeda motor milik warga Lampung yang tinggal di sebuah indekos di Palembang, Sumatera Selatan hilang dicuri. Aksi 2 pelaku itu terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Rekaman kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor di sebuah indekos kawasan Alang-Alang Lebar, Palembang. Terlihat seorang pelaku masuk ke halaman, sementara rekannya menunggu di luar pagar. Setelah merusak kunci kontak, pelaku membawa kabur motor beserta helm lalu membonceng rekannya. Korban Abu warga Lampung yang baru 2 bulan indekos di lokasi itu meninggalkan motornya dalam kondisi stang terkunci dan pagar tergembok. Ia baru menyadari kehilangan setelah temannya melihat motor tersebut melintas di depan kantornya dikendarai orang lain. Beberapa penghuni indekos pun sempat melihatnya, mengira motor itu dipakai pemiliknya. Di CCTV kantor sebenarnya itu ada pelaku yang memantau ke arah sini. Jadi dari arah depan situ dia memantau ke arah sini. Tapi memang kami belum ngeh kan, belum ada yang kayak ngapo beliau ini mantau-mantau. Sampai ada salah satu karyawan kantor aku ngabari, motor kau di mana katanya. Motor aku kataku di kawasan, di kantor, di kawasan sini kan, di belakang sini. Kata dia yang karyawan kawan aku tadi ngomong kalau misalnya motor kau caknya aku lihat tadi ada yang bawa. Oh sudah kataku, kita cek dulu. Jadi aku dari kantor jalan kaki ke arah sini ke dalam garasi, motor itu keluarnya di situ dan memastikan memang motor itu tidak ada lagi. Coba cek CCTV dan ya ada pelaku, psikok pelaku pemantau sama psikok lagi pelaku yang eksekusi di sini. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Sukarami. Polisi diminta bertindak tegas mengingat pencurian serupa semakin sering terjadi di kawasan tersebut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Awal Agustus tahun ini diwarnai peningkatan hujan berintensitas rendah hingga sedang meski periode tersebut menjadi puncak musim kemarau. Stasiun Klimatologi SMB 2 Palembang memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Agustus. Namun dalam beberapa hari ke depan, hujan berintensitas rendah hingga sedang justru diperkirakan turun di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Peralihan menuju musim hujan diprediksi mulai Oktober meski masih memerlukan kajian lanjutan. Untuk rilis awal musim hujan ini masih dalam proses kajian di BMKG. Namun secara historis dan statistik untuk wilayah Sumatera Selatan rata-rata kita akan memasuki musim hujan
itu di periode Oktober 2025. Kondisi hujan di tengah kemarau menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tetap waspada, khususnya terhadap kesehatan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemkot Palembang menertibkan aset kendaraan dinas dan operasional di lingkungan pemerintah kota dengan menerapkan sistem sewa untuk penggunaannya. Kalau kita berbaris di depan Pemkot Palembang mulai melakukan inventarisasi kendaraan dinas dan operasional di seluruh OPD. Dari total 2.987 unit, sebanyak 112 kendaraan berstatus sewa pada 2025, langkah yang dinilai mampu menghemat anggaran pengadaan hingga 25%. Ada hal yang menarik, teman-teman sekalian. Kalau ini kita gunakan sewa, terjadi efisiensi anggaran, lebih kurang 25%. Artinya, ini beberapa kendaraan yang saya minta dengan Pak Sekda dalam hal yang pengelola barang dan juga para kepala dinas sebagai pengguna barang untuk segera melelang kendaraan-kendaraan yang memang sudah layak untuk dilelang sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga kenapa ini perlu? Karena akan mendapatkan pendapatan asli daerah, sehingga ini bisa menambah APBD kita. Selain itu, kendaraan yang memenuhi kriteria akan segera dilelang. Nah, itu yang kita akan inventarisasi ya, sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri dan Perwali kita, bahwa kendaraan dinas yang jabatan ya, itu sudah bisa dilakukan permajaan, minimal itu sudah berusia 7 tahun. Sementara penertiban aset dilakukan bertahap untuk memastikan seluruh kendaraan tercatat sesuai peruntukan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di informasi olahraga, Saudara, NPCI Sumatera Selatan mendorong atlet difabel untuk turut bersaing di cabang olahraga umum, menyusul banyaknya atlet yang aktif mengikuti kejuaraan di luar ajang khusus difabel. Sekilas penampilan Rian Yohwari di lapangan tak berbeda dari pebulu tangkis lainnya. Namun di balik itu ia menyandang hambatan fisik pada tangannya. Mantan peraih emas ASEAN Para Games 2011 dan perak kejuaraan dunia 2013 ini kini menjabat Ketua NPCI Sumatera Selatan, mendorong atlet difabel untuk bersaing di cabang olahraga umum. Artinya kalau disabilitas itu bisa ikut ke umum, nah itulah kelebihannya disabilitas. Tapi orang umum tidak bisa ikut ke disabilitas. Memberi sesuatu hal yang positif bagi dia, terus memacu yang lain juga bahwa kekurangan itu bukanlah hambatan, bukanlah sesuatu hal yang harus kita ratapin, tetapi kita mampu untuk berkontribusi. Gini, memang secara fisik kelihatan agak kurang dibanding ini, tapi secara kualitas permainan dia di levelnya cukup tinggi karena dia juga atlet, bukannya sekadar disabilitas saja, tapi dia memang atlet. Yang penting dia tuh didampingin sama yang ini, yang normal. Banyak di antaranya mampu meraih prestasi, terutama di bulu tangkis, tenis meja, dan catur, membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk berkompetisi setara dengan atlet lainnya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Manajemen Sriwijaya FC berkomitmen segera melunasi tunggakan gaji sejumlah pemain musim lalu. Hal itu setelah menjalin komunikasi dengan APPI terkait penyelesaiannya. Menjelang bergulirnya Championship 2025-2026 pada September mendatang, manajemen Sriwijaya FC berupaya menyelesaikan tunggakan gaji sejumlah pemain musim lalu. Sebagai bentuk keseriusan, manajemen telah berkomunikasi dengan Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia untuk mencari solusi. Masalah tunggakan gaji musim lalu Sriwijaya FC itu kita sudah berkoordinasi dengan pihak AFI untuk melakukan penyelesaian terhadap gaji yang tertunggak beberapa musim yang lalu. Tapi kita masih tetap yang pasti kita dari pihak manajemen Sriwijaya FC sendiri tetap akan bertanggung jawab dan menyelesaikan tunggakan-tunggakan yang musim lalu, meski harus mekanismenya seperti apa dan selanjutnya seperti apa, nanti kita masih dalam tahap rapat internal dulu.
Sebelumnya masalah finansial yang melanda klub di Liga 2 musim 2024-2025 menjadi penyebab terjadinya tunggakan gaji tersebut. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Pengadilan Militer 104 Palembang menggelar sidang putusan kasus penembakan 3 polisi Polsek Negara Batin, Waikanan, Lampung yang terjadi saat penggerebekan arena sabung ayam. Sidang terakhir pada Senin 11 Agustus 2025 memutuskan 2 terdakwa Kopda Bazarsah dan Peltu Yun Heri Lubis dengan hukuman berat. Kopda Bazarsah divonis hukuman mati dan dipecat dari TNI. Setelah terbukti menghilangkan nyawa 3 polisi, memiliki senjata api ilegal, serta mengelola perjudian. Tidak ada hal yang meringankan hukumannya. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer. 3. Menyatakan terdakwa tersebut, yaitu Bazarsah, Kopral 2, NRP 3106-0073821184 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ke-1 subsidiar pembunuhan, dan kedua, barang siapa tanpa hak menerima, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan dan mempergunakan suatu senjata api dan munisi, dan ketiga, barang siapa tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian yang dilakukan secara bersama-sama. 4. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan A. Pidana pokok, pidana mati. Sementara Peltu Yun Heri Lubis dijatuhkan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dan pemecatan dari dinas militer. Pihak Kopda Bazarsah berencana mengajukan banding, sedangkan Yun Heri Lubis masih mempertimbangkan langkah hukum. Tim kuasa hukum dan terdakwa kita akan mengajukan upaya banding, karena itu merupakan hak yang harus dilaksanakan, kan. Apalagi hukumannya hukuman mati. Tentunya terdakwa ini kan punya juga keluarga. Terdakwa ini manusia biasa walaupun dari kesalahan, ya. Mungkin sebelumnya terdakwa tidak pernah merencanakan begitu. Terbukti tadi di persidangan pasal 340 tidak terbukti. Jadi tadi itu kan artinya spontanitas. Cuma kan ada namanya kan pembelaan itu. Sedangkan pihak keluarga korban berharap banding dari terdakwa Kopda Bazarsah akan sama dengan putusan. Walaupun belum selesai karena masih ada tingkat banding, hari ini sangat memuaskan karena memang walaupun tadi cukup deg-degan, saya cukup lemas karena memang di 340-nya tidak terpenuhi, tapi saya yakin karena ada pasal berlapis yang diberikan oleh majelis hakim dan yakin juga karena ada perbuatan mengulang yang dilakukan oleh terdakwa. Sidang banding Kopda Bazarsah dijadwalkan berlangsung 19 Agustus 2025 di Pengadilan Tinggi Militer 1 Medan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Nasib tragis dialami Yati, warga Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu. Ia tewas usai dibunuh anak kandungnya sendiri berinisial NR yang baru berusia 18 tahun. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu siang saat korban sedang melaksanakan ibadah sholat zuhur. Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa seketika mengamuk dan memukul ibunya menggunakan batu cobek lalu menusuknya menggunakan pisau dapur. Peristiwa pembunuhan ini diketahui setelah pelaku berlari keluar rumah dan melapor ke tetangganya bahwa telah membunuh ibunya. Warga terkejut langsung mendatangi lokasi dan melihat korban sudah tak bernyawa. Dari keterangan tetangga korban, pelaku memiliki riwayat gangguan jiwa dan baru keluar dari perawatan di Rumah Sakit Jiwa Bengkulu. Minggu yang lalu baru dari rumah sakit jiwa. Jadi enggak itu emosi. Tidak juga. Memang kamu buat. Mana kamu bukan gara-gara maknya kadang ngamuk. Berarti
Pasca kejadian, pelaku tak melarikan diri dan langsung diamankan pihak kepolisian. Untuk itu masih kita selidiki. Informasi yang kita dapat dari warga sekitar sudah pernah dirawat rumah sakit jiwa. Pelaku sendiri kita amankan di mana ini? Itu pelaku di TKP, amankan TKP. Ini kasus ini ditangani Polsek Gading atau gimana? Untuk sementara kita belum menerima laporan dari pihak korban. Kemungkinan akan diarahkan ke Polres. Saat ini pelaku sudah dibawa ke Mapolresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Menjelang bergulirnya Championship 2025-2026 pada September mendatang, manajemen Sriwijaya FC berupaya menyelesaikan tunggakan gaji sejumlah pemain musim lalu. Sebagai bentuk keseriusan, manajemen telah berkomunikasi dengan Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia untuk mencari solusi. Masalah tunggakan gaji musim lalu Sriwijaya FC itu kita sudah berkoordinasi dengan pihak AFI untuk melakukan penyelesaian terhadap gaji yang tertunggak beberapa musim yang lalu. Tapi kita masih tetap yang pasti kita dari pihak manajemen Sriwijaya FC sendiri tetap akan bertanggung jawab dan menyelesaikan tunggakan-tunggakan yang musim lalu, meski harus mekanismenya seperti apa dan kelanjutannya seperti apa, nanti kita masih dalam tahap rapat internal dulu. Sebelumnya masalah finansial yang melanda klub di Liga 2 musim 2024-2025 menjadi penyebab terjadinya tunggakan gaji tersebut. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @Kompas TV Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.